wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu kita yakni Bapak Sunardi MPD, semoga Allah sehatkan badannya. Amin. Allah kuatkan badannya. Amin. Dan yang terhormat teman-teman seperjuangan, insya Allah dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa teori-teori tentang belajar, yakni behavioristik, kognitif, humanistik, konstruktivistik. Sebelum kita masuk ke teori-teori belajar tersebut, kita harus pahami apa itu belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Definisi belajar juga dapat diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Perubahan tingkah laku atau tanggapan karena adanya pengalaman baru, memiliki kepandaian atau ilmu setelah belajar, dan aktivitas berlatih. Agar lebih memahami apa arti belajar, kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad Sabri Sutikno. Menurut Muhammad Sabri Sutikno, pengertian belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, perubahan adalah suatu yang dilakukan secara sadar atau disengaja dan bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Menurut Tulisan Hakim, definisi belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya. Menurut Skinner, pengertian belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlaku secara progresif. Menurut C. Morgan, pengertian belajar adalah suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat atau hasil dari pengalaman yang telah lalu. Selanjutnya, teori behavioristik. Behavioristik merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behavioristik tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Ciri dari teorinya adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Oke. Kelebihan dari teori ini adalah yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, metode behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Yang ketiga, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan baru, dinyatakan kepada guru yang bersangkutan. Jadi ada yang tanya jawab. Yang keempat, teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan
langsung seperti diberi permen atau pujian apresiasi. Kurangannya adalah yang pertama, memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami secara langsung. Padahal belajar adalah kegiatan yang ada dalam sistem syaraf manusia yang tidak terlihat kecuali melalui gejalanya. Yang kedua, proses belajar dipandang bersifat otomatis, mekanis, sehingga terkesan seperti mesin atau robot. Padahal manusia mempunyai kemampuan self-control yang bersifat kognitif, sehingga dengan kemampuan ini manusia mampu menolak kebiasaan yang tidak sesuai dengan dirinya. Yang ketiga, proses belajar manusia yang dianalogikan dengan hewan sangat sulit diterima, mengingat ada perbedaan yang cukup mencolok antara hewan dan manusia. Selanjutnya, teori kognitif. Teori kognitif mengalihkan perhatiannya pada otak. Mereka berpendapat bagaimana manusia memproses dan menyimpan informasi sangat penting dalam proses belajar. Akhirnya, proposisi yaitu gagasan awal inilah yang menjadi fokus baru mereka. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Kognitif tidak seluruhnya menolak gagasan behaviorisme, namun lebih cenderung perluasannya, khususnya pada gagasan eksistensi keadaan mental yang bisa mempengaruhi proses belajar. Pakar psikologi kognitif modern berpendapat bahwa belajar melibatkan proses mental yang kompleks, termasuk memori, perhatian, bahasa, pembentukan konsep, dan pemecahan masalah. Mereka meneliti bagaimana manusia memproses informasi dan membentuk representasi mental dari orang lain, objek, dan kejadian. Kelebihannya dari ini adalah yang pertama, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Yang kedua, pada metode pembelajaran kognitif pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan. Untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik. Ini seperti Kartila kurikulum 2013. Dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Yang ketiga, dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi yang diberikan, karena pada pembelajaran kognitif salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Yang keempat, menurut para ahli kognitif, itu sama artinya dengan kreasi atau pembuatan satu hal baru atau membuat satu yang baru dari hal yang sudah ada, yaitu kreatif. Maka dari itu dalam metode belajar kognitif, peserta didik harus lebih bisa mengkreasikan hal-hal yang baru yang belum ada, atau menginovasi hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Kekurangannya yang pertama, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencari, karena pada dasar-dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Yang ketiga, apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Yang keempat, jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktik kegiatan atau materi. Yang kelima, dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif, perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Selanjutnya, teori humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri
Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Teori humanistik sangat mementingkan yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori ini banyak lebih berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Kelebihannya, menurut Asri Budiningsi mengemukakan pendapatnya mengenai kelebihan teori humanistik sebagai berikut. Yang pertama, teori ini pantas untuk diimplementasikan dalam materi pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk kepribadian, perubahan tingkah laku, hati nurani, dan pandangan terhadap fakta sosial. Yang kedua, menurut aliran humanisme, seseorang lebih mempunyai keinginan atau kesanggupan untuk mengembangkan potensi dirinya dan percaya pada takdir biologis dan ciri lingkungannya. Yang ketiga, keberhasilan dari menerapkan teori belajar humanistik adalah peserta didik merasa dirinya bergembira sehingga ada gairah atau inisiatif dalam belajar, serta terjadinya perubahan dalam daya pikir, sikap, dan tingkah laku atas keinginan diri sendiri. Yang keempat, berharap peserta didik menjadi manusia yang leluasa, jadi bebas, sehingga tidak terbelenggu dengan pandangan orang lain dan dapat mengelola individualitas diri sendiri secara bertanggung jawab dengan tidak mengambil hak-hak orang lain, serta tidak melanggar aturan hukum, norma, maupun etika yang berlaku. Yang kelima, aliran humanisme menolak sifat tidak percaya diri. Dengan kata lain, aliran humanisme mengarahkan individu untuk memiliki sifat percaya diri. Yang keenam, teori humanistik sangat menolong pendidik dalam mengetahui arah belajar pada aspek yang lebih besar, sehingga terwujudnya hal-hal yang ingin dicapai serta membantu pendidik untuk memahami dan mengetahui hakikat dari jiwa manusia. Kekurangannya adalah, yang pertama, peserta didik tidak ada keinginan untuk memahami potensi dirinya akan tertinggal dalam proses belajar. Yang kedua, peserta didik terlalu diberi kebebasan. Yang ketiga, sangat percaya diri secara alamiah dan tidak berhasil memberikan pengetahuan pada bagian buruk dari sifat asli manusia. Yang keempat, tidak dapat dipuji dengan mudah. Yang kelima, Yang keempat, tidak dapat diuji dengan mudah. Yang kelima, dalam psikologi humanisme terdapat banyak konsep yang masih buram dan subjektif seperti pada aktualisasi diri. Yang keenam, beberapa kritikus menolak bahwa konsep ini menggambarkan idealisme dan nilai dari Maslow. Yang ketujuh, psikologi humanisme mendapati adanya penyimpangan terhadap nilai individualitas. Yang kedelapan, teori humanisme dikritik karena jarang dipakai dalam konteks yang lebih mudah, sehingga teori ini dapat diibaratkan lebih akrab dengan dunia filsafat, melainkan dunia pendidikan. Yang kesembilan, pendidik lebih membimbing peserta didik untuk berpikir induktif, mengutamakan pengalaman serta memerlukan keikutsertaan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran dengan teori humanisme. Ke-10, teori humanisme masih sulit dimaknai dalam kegiatan yang mudah dan dapat diterapkan. Selanjutnya, teori konstruktivistik berasal dari kata konstruksi yang berarti membangun. Ketika masuk ke dalam konteks filsafat pendidikan, maka konstruksi itu diartikan dengan upaya dalam membangun susunan kehidupan yang berbudaya maju. Teori konstruktivisme mendefinisikan belajar sebagai aktivitas yang benar-benar aktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Kelebihannya, yang pertama, siswa benar-benar bisa mengembangkan ide dari pengalaman belajar yang sudah dimiliki siswa. Yang kedua,
berdasarkan pengalaman sendiri dapat membuat proses belajar lebih bermakna. Kekurangannya, yang pertama guru harus mempunyai kemampuan lebih dalam mengembangkan pengetahuan yang dimiliki siswa. Yang kedua, siswa harus mempunyai rasa percaya diri yang kuat serta berani mengembangkan ide yang dimiliki. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya adalah sesi kritik, saran, dan pertanyaan. Sebelum pertanyaan silakan dikritik dan saran. Saya Mas Fauzi, kritik sarannya apa?